Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang heuristic searching, materi kita yang pernah kita bahas sebelumnya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang 3 algoritma heuristik. Yang pertama yaitu generate and test, highlight climbing, atau simple highlight climbing, dan stepless ascent highlight climbing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai heuristic search. Ada 2 algoritma yang kemarin belum sempat kita bahas. Yang pertama yaitu ada best first search dan juga A*STAR. Oke, untuk learning objektif kita pada pertemuan kali ini yaitu nanti diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang 2 algoritma yaitu greedy best first search dan A*STAR algorithm. Kemudian selain bisa memahami masing-masing dari algoritma, akan coba mengkomparasi atau membandingkan dari kedua algoritma tersebut dan mempraktekkan pada contoh kasus di kehidupan nyata. Oke, saya akan mengulas sedikit tentang informed search atau sering kita sebut dengan heuristic search, yaitu sebuah teknik di mana itu menjadi sebuah minimalis atau melakukan meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh algoritma blind search ya. Di mana dengan adanya heuristic search atau di sini adalah sebuah value atau sebuah informasi tambahan nantinya akan bisa mempermudah kita untuk bisa lebih mempermudah dalam pencarian. Nah, akan tetapi pada heuristic search ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak adanya jaminan bahwa solusi itu akan selalu ditemukan ya, seperti pada blind search. Nah, pada teknik ini kita memerlukan atau membutuhkan sebuah nilai heuristik atau nilai fungsi heuristik yang akan kita gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya atau tracking path kita itu jalannya dari mana, dimulainya dari nilai heuristik itu. Nah, ada beberapa algoritma yang nanti kita pelajari ya, yang terutama ada 2 algoritma yang akan kita bahas. Di sini ada greedy best first search dan optimum A*STAR ya. Oke. Nah, untuk yang pertama dulu kita akan coba membahas mengenai algoritma greedy best first search atau greedy BFS gitu ya. Di mana untuk algoritma ini dia ingin mencoba untuk menemukan solusi yang terbaik berdasarkan dari nilai heuristiknya. Di mana ada sebuah formula yaitu Fn sama dengan Hn ya. Di mana Hn ini adalah sebuah nilai fungsi atau estimasi jarak dari path-path tertentu. Nah, kemudian jarak di sini atau estimate function value dari heuristik ini bisa diartikan sebuah jarak, sebuah harga, atau juga nanti mungkin bisa jadi konsumsi bahan bakar yang diperlukan. Pada algoritma BFS ini, jarak yang pasti atau actual cost-nya atau actual distance-nya itu dihiraukan ya. Jadi kita hanya fokus pada estimasi jaraknya saja. Nah, oleh sebab itu di sini kelemahan dari greedy best first search yang pertama yaitu masalah time complexity-nya yang sangat buruk, di mana kita memerlukan memory space yang besar untuk menyimpan hampir keseluruhan node-nya untuk memastikan possible node yang benar atau yang akan kita cari. Nah, kita mungkin untuk lebih mempermudah atau memahamkan tentang algoritma ini, kita langsung ke contoh kasus, di mana di sini ada sebuah graph atau sebuah peta, ada kota A sampai kota Z di sini, di mana setiap kota atau setiap jarak antar kotanya sudah tertera di gambar, yang merupakan di sini ada A ke B adalah 4, A ke C adalah 5, itu merupakan nilai dari estimasi ya, atau estimasi jarak. Misalnya di sini seseorang ingin pergi atau mengunjungi kota Z dimulai dari kota A dan kita diminta untuk
mencarikan jarak yang paling optimal. Di sini artinya jadi jarak yang paling terpendek ya. Yang pertama perlu kita lakukan di sini, kita tentu ya, kita tadi menentukan initial node-nya yaitu dari node A dan goal state-nya dari node Z gitu ya. Nah, kemudian operatornya, karena kita mulai dari node A, maka node A ini ada dua possible path yang bisa jalur A lewatin. Yang pertama, A bisa ke kota B atau A bisa ke node B atau juga A bisa ke node C. Di mana untuk A ke B itu membutuhkan jarak berkisar katakanlah kita dengan satuan kilo ya, 4 kilometer, dan A ke C itu kita membutuhkan jarak yaitu 5 kilometer. Nah, ada dua pilihan yang nanti bisa kita tempuh, akan tetapi di sini cara kerja algoritma dia akan selalu mencari nilai pad yang paling kecil, di mana pada kasus ini kita akan memilih pad dari jalur A ke node B karena 4 lebih kecil dari 5 ya. Sehingga saat ini pad yang kita open atau kita membuat sebuah list array yang akan kita open itu sekarang jalurnya adalah A ke B. Nah, selanjutnya dari B itu bisa mengarah ke mana saja. Ternyata pada grabnya B itu hanya bisa ke D atau hanya bisa pad yang dibuka hanya pad D saja. Maka dari itu hanya ada satu possible pad yang bisa kita lewatin yaitu pad D ya. Di mana jarak antara B ke D itu sama dengan 3 ya. Itu kemudian dari situ akan dikomparasikan dengan A ke C karena tadi masih ada satu pad yang masih open yaitu A ke C yang tadi tidak kita pilih karena tidak lebih baik daripada A ke B. Nah, kita bandingkan apakah B ke D ini lebih baik daripada A ke C. Ternyata pada kasus ini B ke D itu lebih baik dari A ke C yaitu nilai 3 atau 3 kilometer itu lebih baik dari ke A ke C. Nah, di sini karena dia bukan goal state, maka kita tetap lanjutkan penelusuran ya, tracking. Nah, selanjutnya dari D, ternyata dia juga hanya bisa ke E ya. Sehingga di sini A, B, D, E atau D ke E ini dia memerlukan jarak 4 kilometer gitu ya. Nah, kita bandingkan lagi dengan A ke C. Apakah D ke E itu lebih baik daripada A ke C? Ternyata itu iya, karena 4 lebih baik atau lebih kecil dari 5 ya. Dan dia juga bukan goal state, maka kita lanjut penelusuran mulai dari node yang E, bukan yang C ya. Berikutnya dari node E, dia akan membuka atau melakukan tracking lagi dari contoh yang ada di sini. Ternyata E hanya bisa ke G saja ya, dia hanya bisa membuka node ke G, di mana dengan jalur yaitu 6 kilometer. Nah, di sini kita akan membandingkan. Ternyata antara E ke G itu 6 kilometer, sedangkan A ke C tadi itu hanya 5 kilometer. Sehingga sampai pada posisi ini kita akan berganti ya. Kita akan berganti di mana jalur pad yang terbaik sementara saat ini adalah A ke C. Karena A ke C dengan nilai 5 kilometer itu lebih baik daripada E ke G. Nah, dari situ maka kita mulai penelusuran dari A ke C, maka C itu apa namanya? Dia membuka jalur kemana? Ke E dan F ya di sini. Nah, tapi perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa C ini bisa ke E dengan jarak 3 kilometer dan ke F dengan jarak 2 kilometer. Nah, pasti kita akan memilih yang lebih kecil lagi yaitu ke F ya. Maka kita pilih yang F, yang C ke E kita open dulu gitu ya. F ini hanya bisa ke I dengan jarak 4 kilo. Nah, karena I ini adalah node yang buntu atau tidak bisa membuka lagi, maka kita coret pad ya, yaitu antara pad A, C, F, I kita coret sehingga kita akan balik lagi penelusuran mulai dari pad C. Pad C tadi di mana selain F dia bisa membuka ke E ya dengan nilai 3, maka kita pilih ACE. Nah, ACE itu ternyata
E ini bisa ke G. G saja ya dengan nilai 6. Nah, pada kondisi ini itu kita menemui nilai yang sama ya tadi, di mana pet antara A, B, D, E, G itu adalah tadi 6, dengan A, C, E, G itu juga 6. Sehingga kita bebas mau memilih salah satu ya. Misal di sini kita memilih pet yang A, B, D, E, G gitu ya, dengan jalur 6. Maka di situ kita lanjutkan penelusuran, G ini bisa kemana saja. G ini bisa buka ke F, G ini bisa bisa ke H, G bisa buka ke J, dan G bisa ke Z. Nah, dari sini F jelas tadi kita sudah coret karena F itu menemui jalan buntu gitu ya. Maka ada kemungkinan tadi dari A, C, E, G yang itu masih 6. Kemudian ada A, B, D, E, G, H ya, yang ini A, B, D, E, G, H sama dengan 2. Kemudian ada A, B, D, E, G, Z sama dengan 7. Nah, 7 ini masih dia itu adalah goal state ya. Ketika dia goal state, di sini saya berikan tanda warna biru, artinya kita simpan dia ke goal state sementara atau solusi sementara. Tetap kita tidak berhenti meskipun kita sudah bertemu dengan goal state. Karena algoritma ini adalah algoritma greedy backward search ya. Dia akan mencari semua node kemungkinan untuk mencari jalur yang terbaik. Nah, selain ke H dan Z, G ini ternyata juga bisa ke J, gitu ya. Yaitu A, B, D, E, G, J sama dengan 4. Nah, dari sini kita compare antara 4, 7, 2, 6. Ternyata yang paling kecil adalah 2. Maka kita lanjutkan penelusuran dari node H ya. Berikutnya, dari node H, ternyata H ini bisa ke Z, gitu ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan goal state sementara yang kita simpan yaitu A, B, D, E, G, Z, plus kita ketemu goal state lagi yaitu A, B, D, G, E, A, B, D, E, G, H, Z ya dengan nilai 6. Dan H ini ternyata juga hanya bisa ke Z gitu ya. Nah, berarti kita sementara sudah mendapatkan 2 goal state gitu ya. Nah, tapi di sini tetap kita tidak berhenti ya karena masih ada nilai yang terkecil. Di mana itu? Yaitu yang J 4. Maka J ini kita jadikan sebagai rujukan untuk apa namanya? Kita turut lagi pad-nya atau kita tracking lagi. Ternyata J itu ke K dengan nilai 1. Tapi K itu kita coba karena dia buntu, maka kita coret ya. Kita kasih warna merah. Artinya kita sudah tidak tracking lagi dia atau kita tidak gunakan pad itu karena dia adalah jalur buntu gitu ya. Nah, pada akhirnya maka kita hanya akan punya 3 sisa ya, yang 2 biru ini sudah goal state, maka dia sudah artinya tidak kita telusuri lagi, kita sudah berhenti, dan kita masih punya A, C, E, G di mana tadi jalurnya 6. Nah, dari sini G tadi bisa ke mana? Bisa ke H dan bisa ke Z ya. Nah, makanya kita telusur. G yang ini bisa buka ke H dengan nilai 2 dan G yang ke Z yang ACEGZ itu jalur P7. Kita mendapatkan goal state lagi ya. Kita sudah punya 3 goal state. Possible solution ada 3. Nah, berikutnya di sini dari nilai yang terkecil yaitu ACEGH dari nilai 2 ini kita turut lagi ke Z ya akhirnya sehingga sampai di sini itu kita sudah mendapatkan 4 possible solution ya, the best possible solution. Nah, dari 4 ini gitu ya, karena dia sudah tidak ada pad atau jalur lagi yang bisa kita tracking, maka kita sudahi pencarian dan akhirnya kita akan hitung dari pad A, B, D, E, G, H, Z ini berapa. Kita hitung A ke B 4, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah ke E sama dengan tambah 4 sama dengan 11, 11 tambah 6 sama dengan berapa? 17. 17 yang ini ke H dulu ya, 17 tambah 2 19, 19 ditambah 6 itu adalah 25 ya. Sehingga A, B, D, E, G, H, Z itu panjang lintasannya keseluruhannya adalah 25 km.
Begitu juga seterusnya dengan pet-pet yang lain, kita hitung jaraknya, kita akumulasi, dan sampai kita dapatkan nilai pet yang paling rendah atau paling kecil, yaitu jalur yang terbaik menurut algoritma Greedy Best First Search itu adalah ACE GHZ dengan nilai 21 km. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan jalur terbaik dari Grab ini. Ketika kita ingin menuju kota A ke kota Z, maka kita akan menempuh jalur ke A ke C, ke E, ke G, ke H, ke Z dengan nilai 21 km. Begitu. Nah, berikutnya itu tadi mengenai algoritma Greedy Best First Search ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma Astart gitu ya. Algoritma Astart ini sebenarnya dia mengkombinasikan dari algoritma UCS yang pernah kita pelajari pada Blind Search kemarin dan juga Greedy Best First Search ya. Di mana pada algoritma ini dia akan memperhitungkan actual cost-nya ya, atau nilai aslinya, nilai bukan hanya nilai estimasi seperti pada Greedy Best First Search, melainkan pada Astart formula yang kita gunakan adalah GN plus HN ya, di mana GN ini adalah actual cost untuk mencapai node tertentu dan HN di sini adalah nilai estimasi untuk mencapai N tertentu. Nah, dengan menggunakan algoritma Astart ini, itu solusinya nanti menjadi semakin komplit dan menjadi semakin optimal. Karena kita mempertimbangkan yang namanya nilai aktual ya. Sehingga proses pencarian itu akan semakin efektif juga. Dibanding dengan Greedy Best First Search tadi, dia terlalu banyak membuka kemungkinan sampai kita ketemu 4 possible solution tadi itu memakan memori yang sangat tinggi dan waktu yang lama. Seperti itu. Oke. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini misalnya ada sebuah soal gitu ya. Ada kota A, B, C, D, di mana A ke B itu adalah 3, B ke C 1, C ke D 4, dan B ke D 5. Nilai-nilai yang berwarna merah itu disebut sebagai estimasi jarak ya, estimasi nilai estimasi, baik itu jarak maupun biaya itu dia estimasi. Dan actual cost-nya itu adalah, saya contohkan di sini, misalnya dari node A ke node D itu membutuhkan jarak aslinya itu adalah 10 ya, atau 10 km, atau 10.000 rupiah, atau apa, dalam satuan tertentu. Sehingga ketika ada sebuah soal, contoh soal seperti ini, kita diperlihatkan adalah sebuah grab, gitu ya, di mana kita ingin pergi dari node S ke node E. Nah, di situ sudah tertera nilai-nilai estimasinya dari setiap node-nya yang berwarna merah dan nilai aktualnya yang berwarna hitam ya. Pertanyaan di sini, kenapa yang node E itu tidak ada nilai aktualnya atau kosong? Ya, karena E adalah goal state-nya. Maka untuk mencapai goal state dari titik goal state itu kan dia tidak memerlukan biaya atau tidak memerlukan jarak ya untuk perpindahan dari node itu sendiri gitu ya. Ya dia hanya diam bertempat, makanya dia 0 gitu. Nah, di situ contohnya misalnya untuk kita pergi dari node L ke node E itu actual cost-nya itu dia membutuhkan nilai 6. Di sini kita kasih contoh 6 km lah ya, gitu ya. Nah, bagaimana, terus ada pertanyaan, bagaimana untuk menentukan jaraknya, itu jarak aslinya gitu ya. Di soal kan ini kebetulan kalau di soal kita sudah mendefinisikan tersendiri gitu ya. Tapi pada kasus nyatanya kita bisa menghitung dengan
rumus Euclidean distance atau beberapa rumus yang lain untuk menentukan jarak asli gitu ya. Nah, cara menghitungnya kalau kita menggunakan algoritma Astar yaitu tadi Fn sama dengan Gn plus Hn, maka misalnya kita mau pergi dari node S ke node H ya, maka jarak estimasinya itu adalah estimasi dari S ke B2, B ke H adalah 1 ya, maka kita jumlahkan 2 plus 1 sama dengan 3. 3 ini adalah nilai estimasi. Nah, sedangkan nilai heuristiknya berapa? Nilai heuristik dari H ini adalah 6. Maka artinya dari misalnya kita mau pergi dari SBH, itu kita perlu menjumlahkan nilai estimasinya 3 dengan nilai aktualnya 6, yaitu jarak sesungguhnya itu adalah 3 tambah 6, yaitu 9. Gitu. Oke, agar lebih paham kita langsung ke contoh kasusnya penyelesaian ini. Misal kita mau pergi dari node S ke node E. Nah, di mana untuk node S ini dia bisa pergi ke node A atau ke B atau ke C ya. Nah, kita akan hitung semua kemungkinan-kemungkinan itu. Misalnya S ke A dulu gitu ya. Karena mau menuju ke E itu harus melewati A, B atau C dulu gitu ya. Misal dari S ke A itu sama dengan 7 jarak estimasi itu ditambah dengan nilai aktualnya. A ini adalah 9. Maka 9 ditambah 7 adalah 16 ya. Kita taruh di open list. Jadi nanti kita juga butuh dua area ya, ada open list dan close list. Open list ini dia digunakan untuk menyimpan node-node yang akan kita eksekusi. Sedangkan close list itu untuk menyimpan node-node yang sudah kita telusuri ya, atau kita sudah lewati. Nah, di sini kita masukkan node S dengan harga 10, yaitu nilai aktualnya dia sendiri. Di close list kenapa? Karena kita mulainya dari initial state-nya adalah S gitu ya, maka kita masukkan S ke close list. Nah, berikutnya kita hitung juga S ke B berapa, yaitu 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian S ke C berapa? 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, nanti implementasi di dalam array ketika nilai itu semakin kecil, kita akan order datanya yang paling kecil, urutannya yang paling atas. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kita memiliki 3 kandidat yang akan kita telusuri, kita akan cek mana nih nilai yang paling kecil. Nah, di sini nilai yang paling kecil itu adalah yang node B ya, yaitu dari S ke B dengan harga 9. Maka B ini akan kita masukkan ke close list dan akan kita telusuri dari node B ke node-node yang lain. Seperti ini. Nah, di mana B ini, B itu bisa ke A, bisa ke D, atau bisa ke H gitu ya. Nah, sebelum ke sana, kenapa ke S nggak bisa? Ya, padahal secara grafik bisa ya. Karena S sudah masuk ke close list, maka dia tidak boleh dikunjungi kembali. Kita contohkan tadi, apa namanya, oke, kita pindahkan dulu ya B ke close list. Berikutnya, kita lihat. Loh, A kan sudah ada di kandidat nih, tadi dibuka dari S ini ya, jaraknya 16. Oke, itu tidak masalah. Kalau dengan Astar, itu ketika posisi node-nya itu belum ada di close list, kita boleh mengunjungi lagi gitu ya. Kita cek aja, mungkin dari node B ke S ke A berapa. Jadi kalau kita berangkat dari node B ke A, di sini kita membutuhkan nilai estimasinya adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Oke. Nah, 5 di sini kita jumlahkan dengan apa namanya? 9. 5 ditambah 9 itu sama dengan 14. Loh, ini untuk mengunjungi node A itu ternyata lebih murah atau lebih pendek atau lebih dekat kalau kita mulainya dari SBA dibanding dengan S ke A. Maka kita akan replace di sini.
tujuan A ini sekarang kita replace yang awalnya tadi di sini dia ditempuh dari S dengan nilai 16, akan kita replace menjadi 14, di mana jaraknya kita akses melalui node B. Oke, gitu ya. Berikutnya, selain ke A, B juga bisa ke D, di mana node yang dihabiskan atau yang diperlukan itu adalah 2 ditambah 4, 6 ditambah 8 adalah berapa? 14. Maka D di sini harganya 14 dikunjungi dari B. Dan yang terakhir itu adalah H. Not H ini dikunjungi dari B dengan nilai estimasinya 2 plus 1, 3 plus 6 yang ada nilai aslinya dari H yaitu 6. 6 ditambah 3, 9. Maka di sini kita tuliskan H sama dengan 9 dari B. Nah, B sudah tidak bisa membuka lagi kemana-mana ya, karena tidak ada jalur ke C, ke I, dan sebagainya. Maka kita berhenti pada iterasi node B. Kemudian kita cek lagi dari kandidat list yang ada di open list, mana node yang paling kecil. Dari sini kita melihat bahwa node H itu memiliki nilai cost yang paling rendah. Maka H ini akan kita masukkan ke close list seperti ini. Dan kita akan mulai penelusuran lagi, mulai node H ya. H ini bisa ke F ataupun ke G. Nah, kita hitung lagi. Dari node H ke F, itu dia membutuhkan nilai 2 plus 1 plus 3, yaitu 6, plus 6, sama dengan 12 ya. Berarti H ke F ini di sini itu membutuhkan harga 12 dari H, di mana estimasi S ke B2, B ke H1, H ke F3 dijumlah nilai aktualnya dari F yaitu 6, ketemu 12. Selain ke F, H ini ternyata bisa lagi ke G, di mana jarak tempuh yang akan dilalui yaitu 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5, ditambah nilai aktualnya dari G ini adalah 3. Maka 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Kita tulis di sini. H sudah tidak bisa apa namanya, membuka jalur lagi gitu ya. Maka kita berhenti iterasinya dan kita pilih dari kandidat list mana yang sekiranya paling kecil yang akan kita lanjutkan untuk penelusuran. Di mana kita dapatkan node G adalah node yang paling kecil atau paling pendek. Sehingga penelusuran kita mulai dari node G dan ternyata G itu adalah jalur yang bisa dibuka adalah satu node saja yaitu node E, dan di mana ternyata node E itu adalah node atau goal state yang kita tuju gitu ya atau tujuan kita. Maka pencarian kita selesai atau berhenti, kita tidak perlu mengecek untuk kandidat yang lain dan kita dapatkan jalur yang terbaik yang kita ambil dari close list, yaitu kita bisa pergi dari node S, node B, node H, dan node G plus ke E gitu ya. Karena G tadi dia sudah pindah ke close list dan ternyata G hanya bisa ke E dan E itu adalah goal state. Maka kita selesai pencariannya dan kita sudah mendapatkan jalur terbaik yaitu S, B, H, G, E. Dengan nilai berapa? Nilai estimasinya adalah S ke B2, B ke H1, H ke G2, G ke E2. Kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 yaitu 7. Kenapa tidak dijumlahkan dengan apa namanya, actual value? Ya karena E tidak memiliki actual value atau artinya actual value dari E itu adalah 0. Maka kita cukup menjumlahkan estimasinya yaitu 2 plus 1 plus 2 plus 2. Ketemulah 7. Nah, ini adalah algoritma optimum A*, gitu ya. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai algoritma greedy best first search dan optimum A*. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari ulang dengan melihat record video ini.
beserta untuk mencermati slide PPT yang sudah saya sediakan di Moka. Selanjutnya, eee, un saya ada sebuah tugas untuk teman-teman, yaitu tugas kelompok. Di sini saya sudah menyediakan 5 jenis kasus ya, 5 jenis kasus. Silahkan nanti teman-teman, saya minta ketua kelasnya atau salah satu perwakilan, untuk bisa mengkoordinir dalam pembentukan kelompok. Silakan bisa dibagi kelompok menjadi 5 orang. Nah, untuk pembagian kasusnya saya serahkan ke ketua kelas, apakah akan diundi atau seperti apa, termasuk pembagian kelompoknya. Yang terpenting, yang saya minta silahkan masing-masing kelompok bisa memahami kasusnya yang diperoleh. Misal kelompok 2 mendapatkan kasus 3, silakan dipelajari dan dipahami soalnya, kasusnya seperti apa, dan diselesaikan dengan algoritma pencarian ya. Mungkin baik menggunakan ini cocoknya pakai algoritma apa. Nah, itu termasuk nanti teman-teman akan menganalisis kira-kira kasus ini bisa cocok diselesaikan dengan algoritma apa gitu ya. Silakan nanti dibuat, penyelesaiannya menggunakan, eee, tulis tangan kertas boleh atau menggunakan tools, Microsoft Word misalnya atau lain sebagainya boleh silakan. Dan kemudian ketika sudah ditemukan, solusinya, artinya sudah dikerjakan dengan, pendekatan algoritma tertentu dengan dibuat grafnya atau bisa juga menggunakan, struktur pohon boleh, terserah. Nanti silakan juga dilanjutkan untuk coba implementasi ke kodenya atau Python-nya. Gitu. Silakan ini bisa dikerjakan setelah perkuliahan ini, teman-teman, saya berikan waktu selama 1 minggu ke depan. Jadi minggu depan pada pertemuan 6 saya ingin melihat progresnya, silakan teman-teman presentasi satu persatu setiap kelompok untuk nanti saya ambil, nilai tugas kelompoknya. Begitu. Silakan nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi ataupun dengan soal, bisa langsung WA saya atau di grup. Nanti insya Allah akan berkala saya respon satu persatu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Begitu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.